Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbirida dengan NIM 21072112722, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembangkit energi listrik saya yang berjudul PLTS Terapung Cirata. Sebelum mengetahui apa itu PLTS Terapung Cirata, kita ketahui terlebih dahulu apa itu PLTS. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya merupakan sebuah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan yang didorong terus perkembangannya di Indonesia ini menjadi solusi modern untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa mendatang. Penerapan teknologi PLTS ini dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat wilayah Indonesia yang beriklim tropis yang sangat mendukung untuk pemanfaatan energi matahari, di mana iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia memungkinkan panel surya untuk mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang cukup. Selain kondisi iklim yang cocok, potensi energi surya di Indonesia yang besar juga menjadi penyebab pemanfaatan sistem PLTS menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang dinilai efektif. Nah, PLTS Terapung Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga surya terapung pertama di Indonesia, sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Dengan area yang luas, PLTS Terapung Cirata dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih untuk memberikan manfaat besar bagi Indonesia. PLTS Terapung Cirata dibangun di atas waduk Cirata seluas 200 hektar yang berlokasi di 3 kabupaten yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. PLTS Terapung Cirata dibangun dengan lebih dari 340.000 solar panel yang terdiri dari 13 blok atau pulau dengan total luasan panel surya sekitar 130 hektar. PLTS Terapung Cirata ini mempunyai kapasitas 145 MW AC atau setara 192 MW peak. Nah, PLTS Terapung Cirata ini mampu memproduksi 245 juta kWh energi bersih per tahun dan mampu melistriki setara lebih dari 50.000 rumah serta akan menekan emisi karbon lebih dari 200.000 ton per tahun. Nah, berikutnya apa saja komponen pada PLTS? Komponen yang pertama adalah sel surya atau panel surya. Panel surya terdiri atas banyak sel surya yang dihubungkan dengan rangkaian. Tugas utama panel surya adalah menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Komponen yang kedua adalah inverter. Energi listrik yang dihasilkan panel surya berbentuk arus searah atau DC. Inverter berperan untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik yang umumnya digunakan dalam rumah tangga dan industri. Yang ketiga adalah sistem penyimpanan, di mana sistem penyimpanan ini merupakan komponen yang opsional, bisa ada dan bisa tidak. Beberapa instalasi PLTS dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi seperti baterai untuk menampung kelebihan energi yang dihasilkan pada siang hari. Energi yang tersimpan ini dapat digunakan pada malam hari atau saat sinar matahari tidak tersedia. Dan komponen terakhir adalah sistem pengukuran. Sistem pengukuran digunakan untuk memantau produksi energi dan performa PLTS. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dari PLTS. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya didasarkan pada efek fotovoltaik dari sel surya. Sel surya pada dasarnya terdiri atas komponen fotovoltaik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Biasanya, sel surya memiliki lapisan silikon sebagai semikonduktor, lapisan logam, lapisan anti-reflektif, dan pelat konduktor logam. Nah, prinsip kerja sel surya dimulai dengan foton, partikel sangat kecil dari sinar matahari yang mengenai atom dan semikonduktor sel surya dan menyebabkan pemisahan elektron dari atom tersebut. Selanjutnya, elektron yang terlepas ini memiliki muatan negatif dan dapat bergerak secara bebas dalam daerah konduktif materi semikonduktor. Daerah semikonduktor dengan elektron bergerak bebas ini disebut dengan semikonduktor tipe N. Selanjutnya, atom yang kehilangan elektronnya tadi menciptakan hole yang mampu memiliki muatan positif. Daerah hole yang menerima elektron disebut semikonduktor tipe P. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara daerah positif dan negatif dan terjadi gaya dorong yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Nah, dari kejadian tersebut akan menghasilkan arus listrik. Dengan kata lain, ketika sel surya menyerap cahaya matahari, pergerakan antara elektron di daerah positif dan negatif menciptakan arus listrik yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk perangkat listrik.
Nah, selanjutnya apa sih alasan PLTS Cirata dibangun di atas air? Yang pertama adalah keterbatasan lahan khususnya daratan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya khususnya di Indonesia, daratan digunakan untuk bidang pertanian, sehingga ketersediaan lahan khususnya daratan ini sangat sedikit. Yang kedua alasannya adalah tersedianya wilayah perairan yang luas. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah perairan, sehingga wilayah perairan tersedia sangat luas. Selanjutnya, apa sih kelebihan PLTS terapung? Yang pertama, tidak membutuhkan lahan. Yang kedua, menghambat pertumbuhan gulma. Yang ketiga, mengurangi terjadinya penguapan air. Dan yang terakhir, penguapan air yang terjadi tertahan oleh modul PV yang menciptakan sebuah sistem pendinginan dan mampu meningkatkan efisiensi listrik. Selanjutnya, keunggulan PLTS Terapung Cirata. PLTS Terapung Cirata dibangun dengan mengadopsi teknologi smart grid. Sistem tersebut menggabungkan teknologi panel surya dengan kecerdasan buatan dan jaringan listrik cerdas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola energi matahari dengan cara yang lebih pintar dan efisien. Panel surya yang dibangun pada PLTS Cirata ini didesain khusus untuk tahan terhadap gelombang air. Selanjutnya, manfaat daripada PLTS. Yang pertama, energi bersih dan ramah lingkungan. Tenaga surya adalah sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Matahari merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis dalam waktu dekat. Karena itu, panel surya dapat digunakan bertahun-tahun tanpa khawatir kehabisan bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan menggunakan energi surya, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Dan manfaat yang terakhir adalah menghemat biaya. Setelah instalasi awal, pembangkit listrik tenaga surya dapat menghasilkan energi listrik tanpa biaya bahan bakar yang signifikan, sehingga dapat menghemat biaya energi jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan PLTS Terapung Cirata. Dirut PLN Darmawan Prasoyo mengatakan arus listrik PLTS Terapung Cirata ini ditransmisi ke gardu induk PLN sebesar 150.000 volt dan mengalir ke wilayah Jawa, Madura, hingga Bali. Pasokan listrik PLTS Terapung Cirata ini dikonsumsi untuk industri maupun rumah tangga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.